saya punya istri kena sakit stroke. Pergumulan yang sangat berat buat saya. Sepertinya dunia runtuh. Karena apa? Karena tadinya dia sebagai penolong, sekarang dia nggak bisa lagi penolong buat saya. Malah kan saya mesti tolong dia. Jadi sebenarnya kalau orang mau menikah itu, gue pengen menikah karena gue pengen bahagia hidup gue mau bahagia sama kamu gitu. Saya tanya kepada pria wanitanya, kenapa kamu menikah? Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Halo Shalom semua sahabat Keluarga Hati Ilahi. Puji Tuhan kita berkumpul lagi di channel Keluarga Hati Ilahi. Sahabat, pada hari ini saya dan suami juga kembali lagi sukacita karena kita kedatangan lagi tamu istimewa lagi, yaitu Bapak Bambang dan istri. Ya. Halo Pak Bambang dan Ibu. Iya, luar biasa. Terima kasih udah datang ke podcast kami ya. Untuk boleh menceritakan bagaimana kehidupan khususnya rumah tangga Bapak dan Ibu. Apalagi Bapak Ibu kan sebagai hamba Tuhan ya. Boleh nanti bercerita buat kita, buat para penonton, bagaimana sih sebagai keluarga hamba Tuhan yang sudah menjalani kependetaan bertahun-tahun ini ya. Mulai dari sebelumnya saya masuk dulu mulai dari awal Pak. Sebelum Bapak mengenal Ibu, Bapak sudah sebagai pendeta? Sudah. Nah boleh tahu setelah menjadi pendeta terus Bapak tahun berapa mulai mengenal Ibu? Saya mulai sekolah teologi tahun 1987. Wah, 87. Mengenal istri tahun 1994. Nah, saya sudah khotbah, sudah melayani. Jadi saya itu diundang oleh satu pendeta. Nah, pendeta itu adalah gembala dari istri. Oh, oke. Nah, disitulah awal perjumpaan saya dengan istri di tahun 90-an lah. Saya jadi pembicara. Nah, istri waktu itu remaja. Jadi jemaat. Tapi aktif di gereja itu. Terus dari situ Bapak kan sebagai pengkhotbah ya di situ ya. Terus waktu dia sebagai jemaat, bagaimana Bapak bisa punya atensi kepada Ibu? Ya, memang mulainya sih biasa aja. Biasa aja, karena kan kita pembicara, khotbah biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa, kan jaga hati. Masa sambil kita khotbah cari jiwa, mana nih cewek? Bikin malu Yesus. Oh iya. Nah, karena saya sering diundang, nah disitulah akhirnya kita semakin kenal dan dekat. Akhirnya 94 kita pacaran dan 96 kita menikah. Oh, 2 tahun ya pacaran? 2 tahun aja. Tahun pertama adalah tahun keterbukaan, bukan tahun buka-bukaan. Karena anak muda sekarang kalau pacaran itu bukan terbuka, tapi yang sukanya buka-bukaan. Makanya ya rata-rata pernikahan hancur karena apa? Hubungan pernikahan mereka nggak benar. Betul. Gitu. Ya, kami bangun tahun pertama dengan keterbukaan. Dia mengenal saya sebagai seorang hamba Tuhan dan saya mengenal dia sebagai jemaat yang aktif di gereja. Nah, tahun kedua kita masuk persiapan untuk menikah. 96 kita menikah dan 96 juga kami diutus jadi gembala sidang di Tangerang. Oh, langsung jadi gembala? Iya, jadi gembala sidang 96. Gitu. Berarti kalau tahun 96 mulai menikah, nah Bapak mulai jadi gembala ya saat itu ya? Iya. Nah bagaimana Bapak membagikan kesibukan di dalam pelayanan, terus baru menikah itu bagaimana Bapak? Ya, memang itu bukan sebuah hal yang mudah. Karena kita juga pasangan muda baru menikah jadi gembala lagi. Dan kita merintis tidak ada jemaat. Itu loh. Makanya tahun 97 tanggal 10 Januari anak yang pertama itu meninggal. Oh, yang pertama. Iya. Karena istri kecapean. Nah, jadi begini. 96 itu bulan Maret kita menikah. Bulan Mei istri mengandung. Jadi ada tengah 2 bulan. Nah, Desember itu kita Natalan pertama. Nah, jemaat juga belum ada banyak yang bantu, yang tolong. Jadi saya lumayan sibuk lah salah satu. Dan dia kasihan melihat saya bolak-balik. Nah, dia bantu untuk pohon Natal.
naik turun. Nah itu nggak sadari akhirnya babynya di Desember itu udah meninggal. Kita pikir ya 8 bulan bayi itu pergerakannya memang pelan, memang betul. Tapi ketika Januari kita cek ternyata dokter bilang sudah nggak ada. Keguguran berarti ya Pak ya? Enggak, bukan keguguran. Itu sudah besar. Mati di dalam. Sudah ya meninggal dalam. Jadi dia punya beratnya itu 2,4. Panjangnya 46. Ya. Sudah besar, laki-laki. Gantengnya sama saya. Oh, puji Tuhan. Kalau cantik. Ya terus sebagai hamba Tuhan, apakah di dalam pernikahan itu adakah konflik-konflik gitu? Kalau pernikahan mau dia pendeta, mau di jemaat pasti ada. Awalnya gimana tuh Pak? Kalau orang bilang menikah nggak ada konflik itu bohong. Tapi kalau itu pasti dia bohong. Jangan-jangan dua-duanya mati rasa, nggak punya perasaan. oh gitu ya. Gitu, pasti ada. Tapi bagaimana kita mengatasi konflik kita? Nah, memang pernikahan kita ini pernikahan kita nanti tahun depan kita masuk baru 29 tahun. Jadi baru. Kalau kita bilang sudah kan sombong. Kalau baru itu kan lucu dan belagu. 29 tahun. Nah, seperti begitu. Jadi ketika konflik, ya kita berusaha untuk menyelesaikan secara secara bijak lah. Memang antara teori dan praktek itu nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Nah, memang rata-rata kita punya konflik itu bukan karena konflik kita berdua sih sebenarnya. Kebanyakan konflik itu adalah dari pihak keluarga, dari jemaat, dan waktu itu ya salah satu konfliknya adalah juga masalah ekonomi. Gitu. Karena kita merintis nggak dukung, ya benar-benar kita babak belur. Istri sebelum menikah dengan saya dia bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji besar. Gitu loh. Nah dia berhenti, dia tidak bekerja, ya buat dia nggak megang uang lumayan pusing kepala. Iya, terbiasa udah ya. Ya, gitu. Itu proses yang seringkali terjadi. Tapi puji Tuhan lah, artinya konflik-konflik itu membuat kami saling mengenal. Gitu loh. Biarpun dia tahu saya pendeta, saya hamba Tuhan, saya tahu dia jemaat aktivis gereja, kan itu semua nggak jaminan. Bu, dalam menghadapi konflik dengan Bapak nih ya, itu gimana sih? Apakah kalau kita sering dengar kan konflik sampai teriak-teriakan, ada yang KDRT. Nah, kalau modelan si Bapak gimana nih? Kalau saya diem-dieman. Diam-diaman. Jadi damai. Oh gitu. Lah, kalau diam tahu berarti kalau diam artinya konflik gitu ya? Iya. Kalau nggak konflik ngomong gitu ya? Oh. Karena suami saya agak bawel. Senang bicara. Jadi dia tahu kalau saya diam, oh ya berarti ada something happen. Perang dingin berarti. Ya. Gencatan senjata. Ya, nanti kalau udah kita bisa mengendalikan diri ya kita akan ngomong baik-baik. Biasanya paling lama berapa hari diam-diaman? Enggak pernah. Enggak sampai sana. Jadi benar-benar firman Tuhan langsung. Bukan sampai matahari terbenam. Janganlah matahari terbenam. Sudah beres. Kadang-kala ya konflik itu udah ngomong, ya udah kita diem, ya udah tidur. Setelah kita selesai kita bikin beres. Langsung bisa ngobrol. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Karena kan memang saya tahu kebenaran firman, jadi ya saya mesti praktek firman. Iya, istilahnya karena udah tahu firman, apalagi sering khotbah, minimal pada saat menghadapi udah basicnya udah ada ya. Guidance-nya udah ada. Tapi jangan salah loh Pak, ya. Ada pendeta Betul. yang di Sidoarjo, katanya juga udah pengacara ya. Itu bukan pendeta kayaknya Bu, pendekar. Pendekar. Kalau pendeta pasti dia sayang sama istri. Amin. Yes. Kadang gini, pendeta kan dia merasa di status Tuhan itu dia merasa lebih tinggi daripada istri, sehingga kalau dia bicara istri salah dia pakai firman. Nah itu pendekar itu. Nah itu kan bahaya. Iya. Membenarkan diri dengan firman. Mungkin juga kita perlu klarifikasi. Seseorang itu baru sekali 2 kali khotbah, bahkan dia banyak melayani khotbah diundang. Dia udah ngaku dia pendeta. Pertanyaannya dari mana, siapa yang ngangkat? Seseorang sekolah teologi bukan berarti dia pendeta. Nah ini dalam podcast ini diluruskan gitu. Nah kebanyakan kita awam nggak ngerti. Benar. Dia udah sekolah teologi S1, S2, S3, oh dia udah pendeta. Enggak bisa.
karena itu gelar akademik. Nah, gelar pendeta adalah gelar gerejawi, itu dua hal yang berbeda. Nah, bisa saja banyak kesaksian kita dengar cerita yang hancur itu bilang pendeta, bilang hamba Tuhan, ternyata bukan. Dia jemaat tapi dia khotbah. Tapi yang Sidoarjo kayaknya udah sekolah teologi Nggak juga tahu, ya. Ya, kita nggak tahu. Ada juga yang sekolah teologi tetap ada yang melakukan juga sih. Ya, kan dia bukan pendeta, baru Ya. sekolah teologi. Betul. Karena sekalipun pendeta pun yang diangkat tetap manusia, kan Enggak. tidak ada yang kebados. Nggak jaminan. Tidak jaminan. Iya. Betul, betul. Tergantung Balik hubungan dia dengan Tuhan. balik lagi ke Betul. individunya dan siapa yang ngangkat itu betul. Kalau ngangkat kan diuji dulu ya Pak ya. Betul. Dan kita juga kan tidak menjas si A si B. Gitu. Kalau dia lebih baik lebih enggak. Betul. Nah, kalau sekarang setelah menikah kan nggak lama, yang satu kan meninggal, yang anak Ya. pertama. Nah, berapa jarak untuk anak kedua? 99 lahir anak. 2 tahun. 2 tahun setelah itu. Iya, memang setelah Perempuan anak ya? itu, Ya. iya, setelah anak itu meninggal 97, memang buat kita nggak gampang ya. Yang pertama laki-laki. Ya, pertama Iya, laki, pertama. yang kedua Itu baru perempuan. pukulan cukup berat buat kita. Apalagi kalau saya khotbah tentang iman. Wah, itu menghakimi banget ke saya. Sepertinya imanmu nggak berfungsi. Buktinya kamu berdoa nggak ada mujizat, ada pemati. Apalagi orang ngomong nih, wah itu dong sia-sia dong. Udah minum susu hamil segala macam, kok nggak ada hasil? Jangan-jangan ada dosa. Jadi kami dihakimi, tapi kami nggak pusing kan. Karena kami hidup kan bukan karena kata orang, tapi kata firman. Betul. Gitu. Kami tetap melayani di sana, kami tetap berjuang, dan ya puji Tuhan tanggal 13 Oktober 99, nah itu anak putri kami yang besar sekarang dia lahir. Ya, sekarang sudah 25 tahun umurnya. 25. Iya. Jadi kalau kakaknya hidup 27. Oh. Iya, Beda karena 2 pernikahan tahun. kami 29 ya. Iya. Dan sekarang yang lagi ikut ke studio ini yang kecil ya. Yang kecil, Iya. yang kedua. Ada nggak selama perjalanan pernikahan kan udah masuk ke 30 ya? Mau Hampir 29, 29. 29. Ada nggak pergumulan paling berat yang Pak Bema alami bersama istri? Pergumulan apa? Itu pertanyaan yang bagus, Pak Edi. Kalau ditanya pergumulan paling berat itu ada. Karena gini, dari kita 1996 kami kan penggembalaan di Tangerang. Nah, 2004 saya balik ke Jakarta. Penggembalaan itu saya serahkan ke teman saya, dia meneruskan penggembalaan. Nah, di 2004 itu saya penggembalaan di Jakarta. Kurang lebih 6 tahun, di Tangerang 8 tahun, 14 tahun jadi gembala. Nah, tahun 2010 kita buka sekolah. Namanya Sekolah Anak Panah. Nah, 2012 itulah pergumulan paling berat Pak Edi, Bu Ana. Saya punya istri kena sakit stroke. Ya, itu sebuah pergumulan yang sangat berat buat saya. Sepertinya dunia runtuh. Karena apa? Karena tadinya dia sebagai penolong, sekarang dia nggak bisa lagi penolong buat saya. Malah kan saya mesti tolong dia. Apalagi istri pertama itu benar-benar membuat dia nggak berdaya. Dia nggak tahu orang, dia nggak tahu uang, dia nggak tahu segala-galanya. Saya kasih video dia khotbah pun dia bilang ini apaan, ini siapa? Ya, nah puji Tuhan di tahun 2012 itu dia sembuh. Nah, 2019 yang pas saya bawa tur ke Israel itu stroke yang kedua. Iya. Iya, 2019 saya lagi bawa tur ke Israel. Ya, saya pikir ya saya mesti promosi Kia Tour. Jadi Bapak Ibu yang mau ke Israel gabung sama Kia Tour, jangan lupa pembina rohaninya Abuna Bambang Irawan. Top. Iklan berjalan. Kapan lagi kan? Nah, jadi itu sebuah beban pukulan yang kedua buat saya. Karena apa? Hari itu saya cukup lama. Biasa kan 11-12 hari. Hari itu 2 minggu 14 hari. Dari Desember tanggal 24 saya berangkat, balik sampai Januari 2020 sebelum Covid tanggal 4. Tanggal 6 Januari di ulang tahun. Nah, 6 Januari itu saya sudah siapkan tiket, kita akan pergi pelayanan ke Palembang.
bikin seminar. Jadi saya diam-diam, saya ajak dia. Dan tiket saya sudah belikan juga lewat Kiatur juga. Akhirnya semua tiketnya di luar. Kiatur ya. Promo lagi. Iya, jadi kalau mau terbang kemana-mana pakai Kiatur. Oke dah. Mantap. Mantap. Semua servis memuaskan. Harga boleh diadu. Luar biasa. Jadi yang stroke kedua itu lebih berat daripada yang pertama. Betul, Pak Edi. Lebih berat. Iya, lebih berat. Makanya kondisinya kalau dilihat begini fisiknya sepertinya dia ya normal. Tapi dia jalan, dia ngomong agak susah. Itu. Tapi ya secara keseluruhan oke, dia sehat. Puji Tuhan. Yang penting itulah. Dan memori juga daya ingat, Pak. Iya, iya. Dulu kan dia nggak tahu uang, sekarang dia tahu uang. Ini podcast The Bodoh. Keluarga ilahi mesti bahagia. Amin, amin. Iya kan? Banyak orang punya duit di sana, tapi stres. Ketahui pun nggak bisa. Nah, berarti kalau saya lihat gini, dari ibu istri ya bapak ya, selama ini ya, selama menikah, pernah nggak merasa kayak ada permintaan Pak Bambang terlalu sibuk, nggak perhatiin saya, ada pernah nggak? Ke ibu atau? Ya, ke ibu, jangan saya. Nanti kalau saya bela diri. Atau nanti anak yang jawab tuh. Ibu dong. Iya, Sen, jangan saya. Katakan. Nggak sibuk dia. Malahan dia waktu saya sakit itu dia rawatin saya. Benar-benar kayak saya tuh nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa bantu saya gitu. Jadi saya nggak merasa apa? Ditinggalkan. Ditinggalkan. Merasa berharga ya. Sama Yayang Beb. Jadi begitu Pak Edi, Ibu Ana. Saya bukannya bilang saya hebat, saya segala-galanya, bukan. Tapi saya praktekkan firman. Amin. Nah, buat saya yang pertama itu Tuhan. Sebenarnya gini loh. Kalau kita nggak bisa menggunakan satu Tuhan, dua keluarga, nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa dikatakan nomor satu. Dia itu udah ya di atas segalanya. Gitu. Nah, urutan pertama adalah keluarga. Gitu. Jadi biarpun saya sih bagaimana, buat istri dan buat anak-anak, ketika mereka ulang tahun, ngambil rapot, tetap saya pasti hadir dan ada. Ketika istri lahir anak pertama yang meninggal, saya ada di situ. Lahir anak yang kedua perempuan, saya ada di situ. Lahir anak yang ketiga perempuan, saya ada di situ. Ya. Karena, ya gimana? Kalau misalnya sampai pergumulannya misalnya, aduh aku udah diundang khotbah nih di bulan depan, diundang khotbah saat itu, tiba-tiba pada saat yang sama istri harus masuk rumah sakit memerlukan figur bapak. Nah itu contoh waktu pas stroke yang pertama itu saya lagi KKR Natal di satu gereja yang cukup besar, jemaatnya ribuan. Habis selesai saya khotbah, saya buka handphone di WA group. Kedua putri kami bilang, Dad, Mami di opnam. Saya langsung pulang. Tinggalin KKR itu? Saya udah khotbah, sudah selesai khotbah. Iya, saya bilang sama mereka, Panitia Natal, saya mohon maaf. Saya harus tinggalkan acara Natal, jadi saya nggak lagi nyala lilin dan sebagainya. Waktu itu ada artis rohani yang lagi nyanyi, saya pulang. Untung udah khotbah ya Pak? Udah selesai khotbah. Kalau belum khotbah kan nggak mungkin juga saya tahu. Karena kan saya biasanya kalau belum khotbah, saya nggak buka handphone. Biasanya setelah saya khotbah baru buka handphone untuk cek keluarga, istri, anak-anak. Itu yang penting buat saya. Suami juga tuh sama, dia kalau pelayanan ngirim foto laporan. Padahal kadang kan kita buka apa sih, dikirimin baik banget. Aduh sampai habis memori handphone gua. Dia juga sama, ya luar biasa. Itu suami yang melapor ya Pak ya, melapor kepada istri ya. Puji Tuhan. Itu suami yang udah pulih. Yes, betul. Kalau dulu ya diam-diam aja. Diam-diam aja Pak. Video call pun nggak diangkat. Betul. Kenapa? Hilang sinyal. Malah kalau bisa lu jangan telepon dulu deh. Iya, susah sinyal katanya. Ini kalau nggak dimatiin. Ini kayak pengalaman yang di konseling. Enggak lah, untuk pemirsa. Pak Bambang di dalam rumah tangga itu kan fungsinya sebagai ayah. Apakah anak-anak itu melihat Bapak itu sebagai hamba Tuhan atau sebagai ayah gitu? Oke. Cara mendidik mereka itu biasanya. Pertanyaan yang bagus. Teman-temannya banyak bertanya begini, Miracle, Grace, kamu nggak
punya beban ya sebagai anak pendeta. Mereka bilang begini, justru saya bangga jadi anak pendeta karena daddy kami gak pernah menekankan begini. Ingat ya, kamu itu anak pendeta. Dan mereka tidak pernah dengar kata-kata begitu. Justru ya kadang-kadang ingat ya, Cece Dede itu anak Tuhan Yesus. Gitu. Bahkan mereka bangga saya sebagai daddy mereka. Dan ketika saya mengajar, mendidik, mendisiplin, mereka nggak melihat saya sebagai pendeta, tapi sebagai daddy yang sayang sama mereka. Seperti begitu. Gitu kan. Bagus sih. Ya, soalnya kan banyak ya yang saya pendeta lihat, di sana. Pendeta di luar sana saya lihat justru anaknya jadi rusak, jadi bengal karena kan ditekan gitu loh. Betul. Untuk supaya lo harus jaga image, gue ini kan bapak. Nah, gitu jadi guanya. Tapi kalau bapak puji Tuhan bukan guenya tapi Tuhannya. Jadi itu yang kembali kepada yang makanya benar. Banyak mereka punya teman anak-anak pendeta jadi tertekan, jadi bandel. Iya, itu yang kebanyakan terjadi sih. Kalau saya nggak bawa ke saya, tapi saya bawa ke Tuhan. Iya. Makanya mereka menjadi pribadi yang luar biasa. Itu Bapak bisa punya mindset pikiran gitu, emang Bapak melihat di luar sana seperti itu atau memang sudah hikmat yang terpatron? Ya itu memang dari hubungan saya dengan Tuhan. Oh, jadi memang udah hikmat Bapak begitu, bukan karena ngelihat orang, gue nggak mau anak gue hancur kayak gitu. Padahal saya punya figur papi nggak kayak begitu. Papi saya, bukan saya menjelekkan papi saya, dia udah meninggal ya, tapi saya cerita aja. Dia bukanlah papi buat saya kebanggaan. Gitu loh. Karena papi saya juga punya papi juga mungkin kayak begitu. Kenapa saya bisa beda? Karena saya tahu kebenaran. Nah, jadi pentingnya Pak Edi, Bu Ana dan semua pemirsa yang melihat podcast ini, kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi harus hidup dalam kebenaran. Amin. Orang yang tahu kebenaran, yang khotbah juga pintar tahu kebenaran, tapi pertanyaannya apakah mereka hidup dalam kebenaran? Nah, itu kan masalah hal yang berbeda. Nah, kalau saya praktek kebenaran itu, sehingga apa? Ketika saya khotbah, istri, anak, ya mereka support saya. Karena sama dihidupin. Betul. Lucu di mimbar, lucu di kamar, di tempat itu ya sama aja begitu. Bukan lucu di mimbar dibikin-bikin, di kamar berdua galak sama, nggak ada ceritanya. Kita apa adanya, bukan bunglon. Nah, bukan gitu. pendeta bunglon ya? Bukan, ini pendeta Bambang. Tulen. Asli. Nah, Bapak kalau saya lihat ya mendengar cerita Bapak, konflik-konfliknya ya kalau dibandingkan yang rumah tangga sekarang kan remeh lah masalahnya, istilahnya gitu. Nah kan puji Tuhan, apakah Bapak pernah gak sih waktu masih kecil, masa kecil itu pernah juga mengalami yang namanya jadi orang bandel, nggak langsung produk bagus begini gitu istilahnya? Nah, ya sempat jadi preman lah ya. Oh ya. Preman ya kecil-kecilan lah. Oh. Ya karena kan di sana kan kalau sekolah itu kan selalu dibully. Akhirnya membuat saya tuh jadi jengkel. Saya belajar ilmu bela diri. Nggak kelihatan di sana. Nggak kelihatan. Saya belajar Cimande. Kaget ya, Dek. Ya nggak puas belajar Cimande, saya belajar lagi Lau Banteng. Iya, jadi kalau orang bilang sama saya macam-macam begini-begini, ya udah saya gebok lah pokoknya. Saya pernah dikeroyok satu kampung. Iya, pemirsa nungguin kan, apa yang jadi? Saya kabur. Satu kampung mati saya. Tapi bersyukurnya ya bandelan saya remaja tuh nggak lama lah ya. Tuhan tangkap saya, makanya 87 saya sudah sekolah teologi ya. Jadi kalau dibilang bengal banget, bandel banget, nggak nyampe parah-parah banget lah. Makanya saya bisa memenangkan papi mami saya. Jadi keluarga besar saya, papi mami saya itu yang baptis saya sendiri. Kenapa? Karena mereka lihat saya tuh dari bandel, dari pemberontak, pembangkang, kok bisa berubah, gitu. Nah jadi waktu kita jadi gembala di Tangerang, papi mami kita ini adalah yang mensupport kita, jadi jemaat. Dia punya mobil, dia antar jemput jemaat, gitu. Dan yang berani negor saya untuk khotbah nggak lama-lama ya papi saya. Kenapa? Dia bilang khotbahnya jangan lama-lama. Kenapa? Ambain gua kamu. Saya bilang, Pi tenang, nanti sembuh. Gitu. Jadi itu membuat papi mami saya itu bangga lah.
Saya awalnya tuh dilarang jadi pendeta karena kita nggak punya keluarga besar pendeta. Kristennya juga jarang. Jadi kalau ketika saya jadi pendeta tuh di keluarga besar tuh saya sangat dihormati sama om tante sebagainya, sama orang tua gitu. Ya karena mungkin dia lihat hidup pernikahan Pak Bambang. Betul, hidup saya berubah. Keponakan saya aja menikah minta saya berkati. Gitu. Jadi teladan lah. Dan puji Tuhan ya, ingat juga kebaikan Bambang waktu kita berdua lagi bersama yang jadi supporter salah satunya juga dia. Ya kan? Yang nguatin kamu kan? Ya, lu dinasehatin kan? Ayo dinasehatin apa, inget gak? Ya tetap kuat. Iya. Gak disuruh balik aja sama aku. Ya tetap kuat berarti bertahan lah. Harus gak meninggalkan. Harus balik lah. Ya, iya, saya selalu dia ngomong iya Pak Bambang tuh ngerti nasihatin puji Tuhan. Ya terus sekarang kan anak 2, ya kau udah kuliah besar. Udah kerja. Dua-dua udah kerja. Nah dari sebagai hamba Tuhan ya kan pasti sering memberikan input ya buat anak-anak khususnya wanita, anak perempuan kan. Apa guidance buat mereka untuk bisa dapat pasangan yang seperti bapaknya gitu. Seperti bapaknya ya. Mungkin buat mereka berdua tuh kami menikmati ya. Kami nggak lagi seperti kayak dulu masih kecil banyak rambu ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak. Karena mereka udah besar, karena pondasi mereka tentang firman itu udah kuat. Dari sejak kecil mereka udah ditanamkan hidup benar, takut akan Tuhan. Itu bukan program, tapi gaya hidup. Jadi ketika mereka besar dimanapun ya, buat kami oke-oke aja, nggak masalah. Bahkan ya kalau mereka bergaul kepada teman-teman yang nggak benar, mereka akan menghindar. Contoh anaknya kecil kami, saya antar ketemu dengan teman-temannya reuni di satu tempat. Pas pulang saya jemput, dia sedih. Saya tanya, Dek, kamu kenapa sedih? Iya, Dede, dibilang teman-teman Dede kok jadi kacau semua. Yang pacarannya gaya bebas, yang perempuan pada ngerokok, yang laki juga begitu. Nah, dari sejak itu dia kecewa, dia nggak mau lagi kumpul sama mereka. Padahal dulu mereka di SMP teman-teman yang baik-baik, yang dekat. Tapi sudah makin besar, makin kacau. Nah, saya nggak perlu lagi memberikan mereka nasihat, tinggalin mereka gini, nggak perlu, karena mereka udah tahu kebenaran. Gitu. Dan karena apa, mereka biasa kalau saya khotbah pelayanan keluar kota kemanapun ya mereka selalu saya ajak dan mereka selalu dengar khotbah apa yang saya khotbahkan. Oke, jadi hubungannya memang udah erat dari kecil juga, harmonis ya betul. Pak ya. Terus ditambah melihat figur Bapak Ibu, jadi buat mereka tuh memang teladan juga buat mereka. Betul. Soalnya anak tuh kalau melihat teladan tuh hati mereka tuh yang damai, seneng gitu. Betul. Mereka pasti udah otomatis ngikutin lah. Keluargaku adalah surgaku. Amin. Betul. Bukan surgaku, neraka keluargaku. Oke. Sering sekali orang kan tujuan nikah kan ekspektasinya adalah pertama ingin bahagia. Iya. Tapi gak kecapai karena sebenarnya ya mereka nggak tahu bahwa kebenaran itu ya harus dibayar harga. Nah, makanya Bapak Ibu tonton podcast ini nih. Tahu nanti diajarin cara-caranya bahagia. Oh ya, ngomong-ngomong tentang bahwa orang kalau mau menikah itu tujuannya dia selalu ingin mau mencari kebahagiaan. Nah, menurut dari pandangan Pak Bambang ya, itu salah gak untuk mencari kebahagiaan? Ya, nah, dan gini. Bapak Bambang sendiri, apakah mencari kebahagiaan nggak dengan ibu? Nah itu. Sebenarnya gini loh, ketika si A sama si B menikah, itu sebenarnya bukannya bahagia, itu disempurnakan. Amin. Dua menjadi satu. Cuman banyak mereka ketika disempurnakan di dalam pernikahan yang kudus, mereka nggak bahagia karena mereka nggak tahu bagaimana cara menjalaninya. Nah, guidance-nya adalah firman Tuhan. Iya. Itu. Dan itu harus salibkan daging. Jadi sebenarnya kalau orang mau menikah itu, gue pengen menikah karena gue pengen bahagia hidup gue mau bahagia sama kamu gitu. Oke. Itu pertanyaan bagus Bu Ana, karena saya ini kan pendeta udah baru 35 tahun. Ya. Saya banyak memberkati pernikahan. Biasanya saya konseling, saya tanya kepada pria wanitanya, kenapa kamu menikah? Faktor umur kah? Takut dibilang bujang lapuk, perawan tua. Nah, saya mesti
pastikan mereka tuh tahu dasar kenapa mereka mesti menikah. Istilahnya lu menikah, lu jangan fokus lagi kebahagiaan deh. Kebahagiaan itu, oh ya saya bisa pandang kalau saya mau bahagia itu sebenarnya ego kita ya Pak ya. Betul. Kita kan nuntut pasangan kita. Betul. Karena ketika kita menikah itu kita bukannya menerima, kita memberi. Betul. Istri beri saya beri istri. Itu kesempurnaannya. Iya. Berarti harus sebenarnya statementnya diganti nih teman-teman ya. Iya. Kalau saya menikah, saya ingin membahagiakan kamu gitu ya Pak ya. Kan kita bilang terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau ada statement gitu kan pasti pernikahan harmonis Pak. Kenapa? Karena yang prianya memberikan kebahagiaan dan wanitanya juga punya statement yang sama memberikan. Betul. Jadi bahagia ya Pak ya. Cuma kadang kan dia mau memberi, kadang-kadang berhenti ketika dia tidak sesuai ekspektasi kan. Nah, makanya paling penting adalah ada Tuhan di dalam hati orang itu. Iya. Supaya waktu dia memberi, ketika dia lihat pasangannya mengecewakan, dia tetap bisa memberi. Iya. Karena dasarnya adalah buat Tuhan. Jadi gini Pak Edi, Bu Ana. Jadi seseorang ketika mau menikah, baik pria wanita itu mesti konseling dari kehidupan belakangnya mereka seperti apa. Keluarganya mereka seperti apa. Sebab itu semua mempengaruhi mereka. Iya. Pola pikir juga. Yang si pria dipengaruhi keluarganya, yang wanita dipengaruhi keluarganya. Nah kalau ini nggak dibikin beres ketika mereka menikah, pasti seru. Seru tanda kutip. Oh, dari tersayang, tersanjung, sampai tersinggung. Nah, gitu. Nah jadi kalau mereka dikonseling, nilai-nilainya dibenerin, ada nggak konflik dalam pernikahan? Ada. Tapi itu nggak akan membuat mereka menjadi hancur. Berarti jemaat-jemaat yang dikonseling oleh Bapak di dalam sebelum mereka menikah, berarti Bapak melihat ada perubahan lebih berbeda daripada orang yang tidak dikonseling di luar sana ya? Jelas berbeda. Karena gini loh, kalau kita mau pergi ke kota A, ya, udah ada guidance-nya, ya, lebih mudah. Betul, ya. Betul. Dibandingkan kita pergi ke kota A, nggak ada guidance-nya, kita akan cari orang, telanjang orang. Kalau orang ditanya bener, kalau nggak makin kacau. Waktu isi stroke sekali, 2 kali, dia pesen apa saya? Bilang apa? Suruh saya menikah lagi. Sama sekali udah nggak bisa melayani nih Pak, misalnya. Ya. Nah itu kan godaan buat suami, bukan godaan ya, ujian berat buat suami. Nah untuk pesan buat orang yang mengalami seperti itu tuh buat prianya gimana Pak? Ya memang kalau istri kita sudah tidak lagi bisa melayani, ya mau nggak mau tahu ya. Setiap keluarga pasti punya cerita, tetapi pastikan cerita kita menjadi berkat dan inspirasi bagi banyak orang. Bersama Tuhan, kita pasti bisa.